Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan kita kembali lagi di Kopi Intelektual di Universitas Muslim Bogor yang pada malam hari ini kita sedang memperbincangkan sesuatu yang lagi viral di publik dan ini harus butuh perhatian ya baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum karena ini menyangkut masa depan bangsa. Oleh karena itu, pada malam hari ini pula saya mengundang dan memang cukup mendadak juga ini Ibu Evaria ya. Ini tamu pada malam hari ini adalah Evaria, sarjana pendidikan magister humaniora ya. Ya. Beliau sebagai pengamat dan pemerhati di bidang pendidikan dan sepertinya beliau sudah pernah juga jadi tenaga honorer ya, guru honorer gitu. Ini yang menjadi perhatian kita. Kemudian yang kedua adalah Pak M. Ghafur, sarjana hukum, magister hukum. Beliau akan menelaah dari segi hukumnya terkait dengan berita viral di mana Ibu Supriyani yang ada di Konawe Selatan sebagai guru honorer sudah dinyatakan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan atau pemukulan kepada anak yang sekolah di SD kelas 1 kalau tidak salah ya. Oleh karena itu malam hari ini kita akan kulas lebih jauh lagi terkait dengan kasus ini dan bagaimana pandangan para pengamat ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya mulai dari Ibu Evaria ya. Ya, ini masalah kan sudah menguat di publik ini. Dan saya lihat reaksi publik ini ya banyak yang marah dengan ini. Dengan kasus dijadikan sebagai tersangka Ibu Supriyani ya. Oleh karena itu saya memberikan kesempatan kepada Ibu Evaria untuk memberikan pandangan terkait dengan kasus ini karena Ibu kan yang speak up juga ya di media sosial. Ya, bisa tidak diberikan dulu kronologisnya, kemudian pandangan kita sebagai seorang pengamat di bidang pendidikan. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya apresiasi pada Bang Darmin sudah menyediakan kita ruang untuk berdialog terkait hal yang sekarang sedang menjadi perbincangan di media maupun di warung-warung kopi. Kawan-kawan saya juga sedang membahas tentang ini. Sekadar info, tadi sebelum kesini saya sempat bertemu dengan senior-senior saya di Forhati Sultra. Ternyata mereka pun sedang berupaya untuk mengadvokasi. Hanya lebih hati-hati untuk mencerna informasi yang sekarang beredar. Saya pun ketika pertama kali mendapat berita itu di grup kami Guru Sesultra, saya bertanya, ada tidak berita yang memuat klarifikasi dari pelapor? Karena kan berita yang pertama beredar itu hanya penjelasan dari pihak sekolah. Yang pertama saya kemudian baca, tapi belum ada pernyataan dari pihak pelapor seperti itu. Kemudian saya baca-baca saking penasarannya, jadi saya menganalisa beberapa berita di media, termasuk Kendari Info, kemudian Detik Sultra, dan ada beberapa saya jadikan referensi di situ. Memang terjadi pelaporan atas guru tersebut di salah satu sekolah di Konawe. Di SD 4 Baito, Desa Wonua Raya ya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan. Iya, cocok. Jadi ini pelaporan ini kemudian dibantah oleh terlapor terkait dengan tuduhan bahwa terlapor ini melakukan kekerasan terhadap anak.
Nah, itu berdasar pada luka goresan di paha salah satu siswa kelas 1 Di paha bagian belakang kalau saya tidak salah ya. Saya tidak spesifik memerhatikan di bagian mana, saya hanya baca itu di bagian paha. Dan di beberapa media gurunya tersebut itu memang tidak mengaku bahwa dia yang melakukan itu, seperti itu. Jadi kemudian kasus ini mencuat dan banyak yang menjadi simpatisan dari guru karena berangkat dari pengalaman banyak guru terkait dengan karakter anak didik generasi Z dan sekarang itu Alpha. Itu memang banyak sekali yang mengeluh soal adab dan akhlak anak. Dan yang menjadi satu hal yang bikin kita prihatin itu adalah guru selalu dibebani dengan bahwa oh gurunya yang salah ajar, oh gurunya yang tidak mampu menangani anak tersebut. Padahal kan beban mendidik ini itu bukan hanya guru semata, ada banyak elemen-elemen yang bisa berperan untuk membangun karakter anak itu. Oke, saya mau tanya dulu tentang pengalaman kita pada saat mendidik anak. Ada kan di dalam kelas itu mungkin ada yang nakal, ada yang patuh taat dengan perintah guru. Pada saat mendapatkan anak yang nakal itu, apa tindakan guru untuk melakukan atau mendidik anak yang ya itu kan bagian dari ekspresi dia kan gitu. Ya secara manusiawi. Bagaimana tindakan dari guru? Ya mungkin dari tahun pertama saya ngajar sampai hari ini itu beda-beda tipikal anak. Kenakalannya pun beda-beda. Jadi kita juga metode untuk kemudian membimbing mereka, saya sebutnya membimbing bukan lagi mengajar, karena kalau membimbing ini mulai dari karakter itu betul-betul kita dampingi mereka. Jadi di awal-awal saya ngajar senakal-nakalnya anak, tapi begitu kita lakukan pendekatan secara persuasif, sesekali kita jadi teman mereka, sesekali kita jadi kakak mereka, sesekali kita jadi orang tua mereka. Ini seiring waktu anak itu bisa kemudian berubah atau tersadarkan bahwa oh kita sebagai siswa itu memang ada tujuannya kita ke depan, kenapa kita harus belajar. Itu awal-awalnya sekitar 2013 sampai 2018. Nah masih bisa diatasi. Nah semakin kesini itu mereka bukan hanya tidak menghargai gurunya lagi, tapi minat belajarnya yang sudah tidak ada. Ya, oke. Kalau dapat anak nakal seperti itu, pengalaman Anda, hukuman yang terberat apa kalau begitu? Kalau saya memberikan hukuman terberat itu belum pernah. Belum pernah? Ya, hanya itu tadi pendekatan secara persuasif. Jadi anak-anak ini begitu mereka terlihat berbeda dari siswa patuh lainnya, itu saya lebih ke pendekatan secara persuasif. Jadi saya tidak hanya mengajar, tapi saya buka bimbingan belajar di luar, saya buka ruang untuk mengeksplor minat bakatnya mereka. Karena kan anak-anak ini kalau misalkan banyak tingkah itu sebenarnya mereka hanya tidak punya ruang untuk mengeksplor apa yang mereka punya. Iya. Seperti Berita itu. yang saya baca bahwa guru tersebut itu diduga memukul anak dengan sapu lidi gitu. Sapu lidi ya. Nah, itu bagaimana pandangannya Ibu terkait hukuman seperti itu? Apakah itu memang dibolehkan di sekolah atau gimana itu? Ini kan kekerasan fisik terhadap anak ini sejak Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada, itu kan sudah tidak diperbolehkan. Oh, iya. Ya, itu sudah tidak diperbolehkan. Tapi saya juga masih bertanya apakah benar anak itu dipukul dengan sapu lidi, karena di beberapa statement media itu ibu guru itu tidak mengakui bahwa dia memukul anak. Tidak mengakui bahwa memukul anak itu sendiri ya? Iya, dia tidak mengakui. Oke, ini adalah bagian dari versi dari pihak guru ya, karena dari PGRI juga kan sudah bereaksi ya. Ya, dari PGRI juga di Kendari dan beberapa guru juga yang sangat prihatin dengan penangkapan atau dijadikan sebagai tersangka ini. Saya masuk ke Pak Gafur terkait dengan
Ya jikalau ini kita akan berpikir dugaan-dugaan karena ini belum pada vonis ya gitu. Jikalau ini ada kasus kekerasan dan ada bukti dan saksi, sepertinya saksinya belum kita dapatkan ya. Ya belum ada saksi yang mengaku bahwa itu pemukulan, tetapi ada barang bukti ya, dan itu sudah beredar di media sosial gitu. Menurut Pak Gafur, apa tindakan hukum yang ya diperkirakan akan dialami oleh pelaku ini? Sorry. Baik, terima kasih Bang Darmin atas kesempatan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini. Saya juga sebenarnya sudah sempat membaca beberapa sumber di media-media pemberitaan. Saya tadi sempat membaca di Detik Sultra, Kumparan, dan beberapa media pemberitaan lainnya yang memuat tentang kasus Ibu Priani ini. Saya juga telah mempelajari beberapa, dan mungkin ada beberapa hal penting yang harus saya sampaikan sebelum memang melihat kasus ini secara hukum pidana. Pertama, mari kita nilai ini secara objektif. Secara objektif dalam artian kita lepaskan dulu jabatan atau dari mana pelaku atau korban atau terlapor itu berasal, supaya kita bisa menilai ini secara objektif. Tidak melihat bahwa dia adalah guru, terus si ayah dari korban itu adalah polisi. Ya. Tetapi mari kita melihat ini dari kacamata hukum dan kacamata sosial. Secara hukum pidana, kasus ini masuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Untuk pasal yang dijerat dalam kasus ini, kalau memang terbukti, pasal yang dijerat oleh Ibu Supriyani ini adalah pasal 80 ayat 1 dan 2, junto pasal 70C pasal 70C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, tentang perlindungan anak. Maka ada beberapa yang sudah saya tulis tadi mengenai jenis penganiayaan anak dan unsur tindak pidana anak atau unsur tindak pidana penganiayaan anak. Di jenis penganiayaan anak di situ ada 3 unsur, ada kekerasan fisik, ada kekerasan verbal, dan ada kekerasan psikis. Kekerasan fisik itu terdiri dari pukulan, tamparan, dan mencubit. Mencubit itu nggak bisa ya kena. Mencubit juga itu merupakan satu tindak kekerasan fisik terhadap anak. Terus kekerasan verbal itu meliputi mencaci maki, mengejek, mencela, dan mengancam. Terus untuk kekerasan psikis itu sendiri itu terdiri dari pelecehan seksual, menfitnah, mengucilkan. Ya. Kemudian unsur tindak pidana penganiayaan anak itu ada 4 unsur. Yang pertama itu adanya unsur kesengajaan, kemudian adanya perbuatan yang dilakukan, adanya akibat perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh korban. Yang keempat itu adanya akibat yang menjadi sasaran utama. Jadi dari kedua hal yang saya sebutkan tadi, kita bisa melihat unsur-unsur penganiayaan itu dari kasus yang terjadi. Sekarang mari kita coba sedikit menelisik terkait fakta hukum yang terjadi. Ini berdasarkan versi media pemberitaan yang saya baca, dan media pemberitaan itu juga sudah mengkonfirmasi di Kapolsek Baito. Nah, di media-media pemberitaan yang beredar itu dari versi Polsek Baito itu sudah menjelaskan bahwa
penganiayaan itu dilakukan pada tanggal 24 April kalau tidak salah. 24 April. Jadi ini sudah cukup lama Iya, sebenarnya. Ya? sudah cukup lama. 24 April 2024. Iya. Artinya bulan April yang beberapa bulan yang lalu Iya. kejadiannya. Terus kemudian diketahui oleh orang tua itu tanggal 26, 2 hari pasca terjadi penganiayaan. 26 April. Iya, 26 April. Tetapi ini versi media ya, versi media Iya. bukan versi saya. Iya. Tetapi pertama itu didapati dulu oleh ibunya korban. Ibunya korban melihat ada bekas luka di paha belakang. Ada bekas luka di bagian paha belakang itu. Kemudian ibu korban itu langsung bertanya kepada si anak, si korban, kenapa? Nah, pengakuan awalnya si anak ini mengaku bahwa dia jatuh bersama ayahnya. Ya, jatuh bersama. Nah, Ya. kemudian setelah itu si ayah ini mau mandi sholat Jumat kalau tidak salah, si anak kemudian si ibu mengkonfirmasi lah kepada ayahnya. Ya. Kemudian ayahnya bertanya lagi kepada anaknya. Nah, si anak tadi mengakui bahwa dia dipukul sama gurunya, dipukul pakai sapu. Nah, itu di salah satu media pemberitaan itu ditampilkan foto bukti. Di situ ada foto hasil foto luka sayatan, Ya. luka di paha lah, bukan luka sayatan, tapi luka yang ada di paha. Ya. Kemudian di situ ada alat bukti berupa sapu ijuk warna hijau dan berupa pakaiannya si anak ketika kejadian itu, seragam sekolahnya. Ya. Oke. Nah, kemudian orang tua korban ini melaporkan ke polsek. Tetapi setelah dilaporkan ke polsek itu pasca itu terjadi lagi mediasi. Mediasi itu setidaknya sudah dilakukan oleh pihak kepala SDN, pihak Kapolsek itu sendiri, bahkan kepala desa. Ya. Bahkan Kapolsek juga sudah berupaya untuk melakukan mediasi juga dan melibatkan Komisi Perlindungan Anak di Konawe. Jadi ini permasalahan untuk mencari solusinya ini sebenarnya sudah cukup komplit ya. Mediasinya sudah berulang-ulang, bahkan sampai 4 kali. Sudah berulang sampai 4 kali sampai melibatkan Komisi Perlindungan Anak, tetapi kedua orang tua korban itu masih tidak puas dengan itu. Mereka mau melanjutkan dengan dasar bahwa si ibu ini tadi, ibu guru ini tidak mengakui seperti itu. Jadi dasarnya adalah si ibu tidak mengakui. Gitu. Si ibu tidak mengakui, lalu kemudian si orang tua korban melanjutkan. Kemudian di polsek itu masuk pada tahap penyidikan, sampai pada tahap penyidikan, sampai juga pada tahap penetapan sebagai tersangka. Jadi sudah kasusnya itu seharusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan dan kemudian tinggal menunggu sidang pertama. Kalau sudah masuk sidang pertama berarti sudah sebagai terdakwa ini si Ibu Fitriani. Siapa Ibu siapa? Sutriani ya. Sutriani. Oke, saya kembali lagi ke Ibu Eva. Saya melihat ini reaksi publik ya. Sepertinya publik ini sangat mendukung bagaimana Ibu Supriani ini secepatnya dibebaskan gitu. Dan bahkan ada yang mengutuk juga gitu. Bagaimana reaksi dari PGRI ya atau dari komunitas guru terkait dengan permasalahan ini dan jalan keluarnya seperti apa sebenarnya supaya ya win-win solution lah gitu. Ya, silakan dari Ibu Eva. Oke, terima kasih. Kalau persoalan jalan keluarnya seperti apa, sepertinya itu masih menjadi bahan diskusi. Ini pun untuk forum PGRI pun masih sementara melakukan analisis juga seperti itu. Dan sebenarnya kalau kita baca melalui media bahwa mediasi itu sudah beberapa kali dilakukan, harusnya kan ini sudah tidak berlanjut lagi. Harusnya tidak berlanjut lagi ya. Harusnya seperti itu. Tapi
alasan-alasan yang kita baca di media kemudian kenapa harus berlanjut itu kan hanya persoalan ego. Ya, Ada di salah satu media itu dimuat bahwa kenapa si ibu melanjutkan laporannya karena katanya ibu guru ini minta maafnya tidak ikhlas. Seperti itu. Ada tuh di media Iya, seperti iya. itu. Nah, sementara si ibu ini yang termuat juga di media bahwa dia minta maaf itu pun berat karena memang dia merasa tidak sebagai pelaku. ya, Seperti itu. Jadi dua apa namanya nih dua perspektif dari pihak pelapor dan terlapor ini yang memang belum ditemukan titiknya. Itu sebabnya pada saat saya analisis berita itu saya pengen ada media yang memuat klarifikasi dari pelapor. ya. Dari Seperti itu. orang tua korban ya. Iya, dari orang tua korban. Dan sampai hari ini belum ada Ya, informasi saya belum klarifikasi baca, itu. ya saya belum baca satupun termuat di media. Oh. Jadi bicara solusi dan lain sebagainya seperti masih perlu ada tahapan analisis selanjutnya lagi. Oh ya. Gitu. Oke, saya teringat dengan pada waktu kita kecil dulu ya. Itu kalau kita sudah salah itu ya kadang-kala kita dijewer, kadang-kala juga kita dicubit dan lain sebagainya. Dan itu ya kalau anak-anak milenial ya, kalau saya kan milenial gitu, itu hal yang biasa gitu. Tetapi karena adanya undang-undang tentang HAM, undang-undang perlindungan anak dan lain sebagainya, menjadikan para guru ini semakin berhati-hati gitu ya dalam melakukan pendidikan gitu. Melihat pertimbangan banyaknya undang-undang yang dimana ada upaya untuk melindungi hak asasi manusia, melindungi hak anak. Bagaimana reaksi guru terkait dengan banyaknya aturan yang memang ya anak itu harus dilindungi gitu. Bagaimana reaksi guru? Apakah ini kayaknya ini kalau marah kayaknya tidak bisa juga ini gitu. Bagaimana? Silakan. Oke, sebenarnya secara subjektifnya saya mengapresiasi terkait dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian HAM dan lain sebagainya itu saya mengapresiasi sekali karena memang itu menjadi salah satu patron untuk menjaga keamanan anak di sekolah. Tapi kita makin lupa bagaimana dengan psikologi guru. Pertama, kondisi anak didik tahun 80-an sampai 90-an dengan anak didik 2000-an itu jauh berbeda sekali. Jauh berbeda ya. Jauh sekali. Kalau anak-anak usia sekolah di tahun 80, 90 itu tidak mudah dibanting gitu. enggak, maksud saya anak-anak itu manutnya patuhnya itu masih bisa kita lihat. Nah, jadi di saat itu pun juga kekerasan terhadap anak minim ya kita lihat, paling 1-2. Nah sekarang itu terbalik. Iya. Gurunya yang sedikit melakukan kekerasan psikologi terhadap muridnya, yang melakukan kekerasan psikologi terhadap gurunya, serangan mental dan lain sebagainya. Contoh, anak disuruh masuk kelas, mereka masih keluyuran kemana-mana. Dulu, tapi kan anak-anak Bu. iya, dulu kita kan kalau lihat guru itu masuk kelas kita berlomba-lomba siapa cepat di sana. Iya. Sekarang itu gurunya sudah 30 menit dalam kelas, anaknya masih keluyuran. Sudah begitu dipanggil lagi tuh dari ujung sampai ujung. Jadi oke lah undang-undang perlindungan anak, tapi harus berimbang dengan bagaimana psikologi seorang guru. Seperti itu, artinya di beberapa sekolah pun saya menerima keluhan beberapa guru terkait dengan kenakalan siswa. Memang kita bisa toleransi dengan mungkin kita yang kurang metode, kita yang kurang teknik pendekatan, kita yang kurang model pembelajaran yang menarik. Tapi ketika itu sudah dilakukan oleh guru, bahkan sekarang tuh ada yang namanya guru penggerak, kemudian kurikulum dengan model pembelajaran yang semakin canggih. Tapi tidak meminimalisir kenakalan anak di sekolah. Seperti itu. Jadi it's okay, kita apresiasi undang-undang perlindungan anak, tapi bagaimana dengan guru yang merasa terbatas memberikan sanksi dengan undang-undang itu tadi. Iya, jadi memang sangat dilematis ya, dilematis antara mendidik seorang anak
yang dimana ada anak yang cukup agresif, ya, cukup agresif. Dia melakukan kegiatan atau aksi-aksi yang kadang-kala juga di luar batas normal juga, ya, gitu. Tetapi di sisi lain, guru juga harus menahan emosi nih, ya, menahan emosi. Mereka harus sabar, ya, namanya juga mendidik anak-anak. Tetapi pada saat guru tidak bisa menahan emosi, itu kadang-kala ya tindakan-tindakan yang kekerasan, entah itu verbal ataupun dijewer, itu mungkin akan dilakukan secara spontanitas gitu. Hal yang ini yang kadang-kala saya juga mendengarkan dari pihak guru bahwa mereka sangat risih dengan hal itu gitu. Karena di dalam agama juga Rasul juga, ya, mengajarkan tentang pendidikan kepada anak gitu. Ya, pada saat umur 7 tahun anak itu diajak untuk sholat. Ya, tetapi pada saat umur 10 tahun, dan anak tidak melaksanakan sholat, itu bisa dipukul. Hanya tafsirannya itu kan oleh para ulama bahwa itu jangan memukul dengan bekas gitu, membekas gitu. Nah, artinya ada pukulan kasih sayang di situ. Apakah guru melakukan hal itu, pukulan dengan kasih sayang, kurang lebih seperti itu, ya, gitu. Ya, silakan. Apakah guru melakukan, ya, oke lah, pukulan gimana ya, kasih sayang, karena itu adalah tafsir salah satu dari Prof. Kroasia bahwa itu adalah dibolehkan dengan yang penting jangan membekas gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kalau saya secara pribadi sebenarnya tidak pernah melakukan pemukulan sebenarnya. Tapi mungkin dari beberapa kasus yang kita lihat atau mungkin di sekitar saya juga paling menjewer atau mencubit lengan atau mencubit paha seperti itu di tempat-tempat yang memang tidak fatal akibatnya untuk menghukum. Atau kalaupun saya paling parahnya kalau menghukum mungkin apakah mereka lari keliling lapangan, itu kan juga olahraga fisik, jadi tidak sampai kayak melukai sampai membekas dan lain sebagainya. Oke, yang dilakukan oleh Dewan Guru, karena ini ada berita yang saya baca dari Ketua PGRI Kecamatan Baito, Ibu Hasna, menyebutkan Supriyani dikenal sebagai sosok guru yang tenang, penyabar, ramah terhadap sesama pengajar dan masyarakat. Ini dari Kendari Info yang baru terbit beritanya. Ternyata menurut dari Ketua PGRI mengatakan bahwa ibu ini, ya, Ibu Supriyani, ya, orangnya baik gitu, dan sangat kontradiksi antara yang dinyatakan sebagai tersangka sampai dia memukul membekas itu di paha belakang itu dengan apa yang menjadi kesehariannya, sehingga para guru melakukan pembelaan itu bahwa itu tidak mungkin dilakukan oleh Ibu Supriyani. Kalau menurut Ibu gimana itu? Antara perilaku sehari-harinya yang santun, kemudian tiba-tiba terdengar bahwa dia memukul anak sampai membekas itu. Ya, silakan. Itu satu hal yang kontradiksi juga, tapi saya tidak bisa juga mengklaim bahwa dia benar tidak melakukan atau dia melakukan, karena lagi-lagi saya belum punya sumber yang pasti atau bukti yang pasti bahwa dia melakukan seperti itu. Jadi kita pun sebagai pengamat berita juga harus bisa memilah dengan tepat mana yang cukup dijadikan fakta, data-data mana yang cukup menjadi fakta bahwa itu benar terjadi, dan mana yang masih sebatas klarifikasi sebelah pihak. Yang selama ini kita bacakan baru sebatas dari pernyataan dari pihak sekolah. Dari pihak sekolah, ya, dari PGRI, dari pihak sekolah. Sementara informasi dari pelapor, orang tua korban ini kan kita belum baca beritanya secara langsung seperti apa. Oleh karena itu nanti kita tunggu informasi yang berimbang, ya. Iya, benar. Ya. Oke, saya kasih kesempatan kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya, ya. Karena ini kita sharing session di mana kasus seperti ini kita berharap tidak ada upaya kriminalisasi, dan juga kita berharap juga anak juga itu dalam kondisi baik dan tidak merasa trauma untuk pergi ke sekolah gitu. Ya, ada yang memberikan, ya, silakan Pak Janur, silakan. Di depan, Pak.
Oh, sini, aku sini saya. Enggak apa-apa. Sebentar, Mas Bos. Nah, silakan. Ya, baik. Terima kasih moderator yang sudah memberi waktu kepada saya untuk memberikan beberapa tanggapan terkait apa yang sudah dipaparkan oleh dua narasumber tadi. Narasumber pertama mencoba memberikan uraian atau penjelasan kepada kita terkait dengan proses hukum yang dialami oleh seorang guru bersama muridnya. Nah, jadi kasus ini sebetulnya menambah deretan keprihatinan kita atas pengelolaan pendidikan yang selama ini kita jalani. Dan ini sebetulnya kalau kita biarkan terus, bukan tidak mungkin kita akan melegitimasi pendegradasian proses pendidikan. Dan menarik, kemudian kita mencoba merenungkan kembali apa yang menjadi doktrin-doktrin filsuf seperti Paulover misalnya, mencoba menanamkan bahwa dalam proses pengelolaan pendidikan itu kebebasan itu harus diutamakan. Tetapi kebebasan bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tapi memberi ruang yang adil baik guru maupun murid. Ya. Jadi yang dibutuhkan dalam proses pendidikan itu adalah kejujuran. Ya. Kalau guru berbuat salah, ya kita pun tidak bisa juga kemudian membijaksanai kesalahan. Sebaliknya kalau siswa juga berlaku salah, kita pun tidak bisa juga membenarkan kesalahan yang terjadi pada murid itu. Nah, singkatnya adalah pengelolaan pendidikan itu tidak bisa dikelola atas dasar ego, apalagi menempatkan hanya satu pihak yang paling benar, yang paling tahu, ya. Tapi harus betul-betul memberi ruang yang luas bagi lahirnya katakanlah pemikiran-pemikiran baru baik dari guru maupun dari siswa. Nah, saya kira ini yang paling penting. Nah, jadi pertanyaan saya untuk pemateri pertama, kira-kira untuk mengembalikan marwah pendidikan dalam situasi seperti saat ini kita harus mulai dari mana ini? Gitu ya. Terus yang kedua, materi kedua, ini menarik juga bahwa dalam konteks negara yang demokratis seperti yang kita lihat saat ini, sebagian besar masyarakat kita itu sudah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Terbukti mereka ketika mendapatkan masalah, proses kecenderungan mereka untuk menyelesaikan masalah itu, mereka selalu memilih proses hukum. Nah, tetapi kesadaran hukum seperti ini kemudian tidak dibarengi dengan kematangan memahami hukum. Ya. Jadi penegakan hukum itu tidak bisa secara tunggal kita hanya merujuk pada dokumen-dokumen hukum atau katakanlah KUHP, tapi juga kita harus memperhatikan prinsip-prinsip lain di luar itu. Misalnya bagaimana kita dalam proses penegakan hukum kita juga harus mempertimbangkan norma-norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, seperti salah satunya misalnya hukum adat, ya. Makanya bagi tokoh-tokoh yang yang prihatin dengan hal ini, misalnya Mahfud MD mencoba memberi semacam pencerahan bagi pegiat hukum bahwa dalam proses penegakan hukum itu kita juga harus memperhatikan aspek sosiologis. Supaya apa? Supaya prinsip equality before the law itu bisa tercapai, ya. Persamaan hukum bagi semua orang, ya. Supaya tidak ada lagi prinsip atau PMO yang berkembang di masyarakat bahwa hukum hanya tajam ke bawah tapi kemudian tumpul ke atas, ya. Jadi pertanyaan saya adalah kira-kira untuk secara masif bagaimana kita kita ciptakan rekayasa agar penegakan hukum kita itu tidak lagi tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, ya. Itu kira-kira kita harus mulai dari mana? Karena penegakan hukum kita hari ini kalau melibatkan masyarakat kecil seolah-olah maraton, cepat sekali itu prosesnya.
Tapi kemudian banyak hari ini orang-orang yang memiliki kelas sosial yang tinggi, mereka menjadi DPO, padahal mereka kasusnya kalau mau kita telisik dengan baik itu betul-betul terbukti. Nah, jadi itu ya, supaya penegakan hukum kita tidak terkesan impoten gitu. Jadi itu saja barangkali dari saya. Kata-kata yang terakhir impoten itu saya tersinggung.